Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Afdolul Matin. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Big Data dan Business Intelligence, yang mana format pengerjaannya dalam bentuk video oral di YouTube. Yang pertama, pertanyaannya yaitu jelaskan pemahaman tentang Big Data sesuaikan dengan jurnal dari tugas 1. Big Data dari jurnal tugas 1. Tugas 1 saya mengambil jurnal dari yang berjudul Pembangunan Dashboard Lokasi Rawan Tanah Longsor di Indonesia menggunakan Tableau, yang mana ini merupakan karya tulis dari Ridho Darman, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Jurnal ini dipublikasikan di Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi atau Justisi. Pemahaman tentang Big Data tidak dijelaskan secara eksplisit di jurnal ini, namun yang saya pahami dari materi-materi yang sudah diberikan di mata kuliah ini, Big Data itu merupakan sebuah data atau suatu data yang memiliki ukuran yang sangat besar, yang memiliki karakteristik 3V, yang mana 3V tersebut yaitu volume yang besar atau ukuran data yang besar, kemudian variety atau keragaman yang tinggi, kemudian juga velocity atau kecepatan transfer data yang tinggi. Yang mana dari Big Data tersebut digunakan untuk dianalisis sehingga dapat mengambil sebuah insight atau wawasan baru dari data-data tersebut. Kemudian dataset yang digunakan dalam jurnal ini yaitu data dari BNPB, yang mana ini merupakan data kejadian tanah longsor sebanyak 492 kejadian dari tahun 2011 hingga 2014, yang mana data tersebut dalam format Excel, sehingga dapat dikatakan ini bukan bagian dari, ini belum bisa dikatakan data yang sangat besar sih. Namun variety dari data ini bisa dibilang terstruktur karena nantinya dalam jurnal ini menggunakan pendekatan business intelligence, yang mana untuk penggunaan software BI itu membutuhkan data yang terstruktur. Kemudian permasalahan apa yang diambil? Permasalahan yang diambil yaitu menemukan lokasi tanah longsor menggunakan yang ditampilkan ke dalam dashboard business intelligence, yang mana software BI ini mendukung data spasial yang mana nanti dapat menampilkan pemetaan dari lokasi-lokasi tanah longsor dibandingkan dengan menggunakan software pengolahan kata seperti Microsoft Excel, yang mana nantinya juga BNPB bisa mendapatkan insight lokasi mana saja sih yang rawan bencana tanah longsor. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu teknik atau metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan tema Big Data. Teknik yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan business intelligence. Di sini di sini ditampilkan tahapan penelitian dari jurnal ini, yang mana pertama pengumpulan data, kemudian cleaning data, ketiga implementasi pada Tableau, yang keempat analisis hasil. Pertama pengumpulan data yang digunakan yaitu data dari BNPB yang merupakan data bencana tanah longsor yang terjadi pada tahun 2011 hingga 2014 sebanyak 492 kejadian. Datanya berupa data Excel. Kemudian dilakukan proses cleaning data. Cleaning data digunakan agar dapat menemukan dan memperbaiki data-data yang tidak relevan, yang mana misalkan terjadi blank di salah satu sel pada data tersebut. Kemudian data tersebut bisa dimodifikasi atau dihapus. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi pada Tableau, yang mana pengolahan pada Tableau-nya yaitu pertama dia membuat workbooks baru, kemudian new data source, kemudian pilih yang diimport yaitu file Excel tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan field yang akan menjadi sumber data, yang akan menjadi sumber nilai pada column dan rows-nya. Kemudian membuat tampilan dashboard sesuai informasi yang dibutuhkan.
Nah, di sini dapat dilihat merupakan data spasial dari lokasi-lokasi bencana tanah longsor, dan yang mana di tiap warnanya ini mengidentifikasi kejadian yang berbeda-beda. Kemudian di sini juga dapat ditampilkan data grafik bar chart yang menunjukkan jumlah lokasi bencana di tiap wilayah. Kemudian di sini juga ada data timelinenya, data waktunya yang menunjukkan dari tahun 2011 hingga 2014. Kemudian yang keempat, pertanyaannya, hasil apa yang didapatkan dari aplikasi Big Data apa yang digunakan? Aplikasi Big Data yang digunakan yaitu namanya Tableau, dan mana hasilnya sebagai berikut. Pertama, dari segi insight datanya yaitu Jawa Barat merupakan wilayah yang paling rawan akan bencana tanah longsor. Yang kedua, bencana tanah longsor kebanyakan terjadi di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sedangkan yang paling jarang yaitu Pulau Kalimantan dan Papua. Kemudian bencana tanah longsor di Indonesia paling banyak pada tahun 2013 dengan total keseluruhan sebanyak 267 kejadian. Dari tahun 2011 dan hingga 2013 terjadi peningkatan kejadian, sedangkan 2014 terjadi penurunan. Kemudian pada bulan Oktober hingga Maret terjadi peningkatan intensitas kejadian bencana tanah longsor. Hal ini bisa disebabkan mungkin karena bulan-bulan tersebut merupakan musim penghujan di Indonesia. Kemudian waktu terjadinya tanah longsor itu kebanyakan terjadi pada sore hari hingga malam hari. Kemudian hujan deras merupakan faktor utama terjadi bencana tanah longsor di Indonesia. Nah, ini merupakan hasil yang sangat relevan terhadap penggunaan dari aplikasi Business Intelligence, karena fungsi dari software Business Intelligence itu untuk menjawab what and why, apa dan mengapa. Jadi ini menjawab apa yang terjadi, kemudian mengapa hal itu bisa terjadi. Maka seperti data kapan sih terjadinya bencana tanah longsor itu lebih sering terjadi, maka terjawab itu lebih sering terjadi pada bulan Oktober hingga Maret, yang mana bisa kita identifikasi itu merupakan musim-musim penghujan di Indonesia. Kemudian data tersebut dari aplikasi Business Intelligence juga bisa menjawab lokasi mana saja yang paling banyak terjadi kejadian bencana tanah longsor. Kemudian penulis juga menuliskan bahwa ada beberapa kelebihan penggunaan software BI daripada dengan menggunakan software pengolah angka, misalkan Microsoft Excel, yang mana menurut penulis penggunaan BI ini lebih memudahkan dalam visualisasi data, termasuk dalam grafik, pola atau tren dari titik data tersebut. Kemudian fungsionalitas dari aplikasi Tableau itu lebih mudah karena ada fitur drag and drop. Kemudian Tableau sendiri juga mendukung fitur geolokasi, yang mana merujuk dari data spasial yang ada. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.